Halo teman-teman, jumpa kembali di channel Rumah Rotan. Kali ini kita akan membahas mengenai salah satu teknologi untuk pembuatan aplikasi desktop, yaitu JavaFX. JavaFX merupakan salah satu produk dari Oracle. Untuk dapat mendevelop aplikasi JavaFX dengan baik, maka kita memerlukan beberapa perangkat lunak dan software development kit, yaitu 1. Java Development Kit atau JDK. Disarankan menggunakan JDK 8 versi terbaru, karena JavaFX SDK sudah termasuk dalam bagian instalasi JDK 8, sehingga kita tidak perlu memasukkan library JavaFX secara terpisah. 2 adalah JavaFX Scene Builder. Tools ini digunakan untuk membuat layout JavaFX secara drag and drop. 3 adalah IDE. Pada tutorial ini, saya akan menggunakan IDE dari JetBrains, yaitu IntelliJ IDE. Buat rekan-rekan yang lain, masih tersedia IDE seperti NetBeans dan Eclipse, yang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Setelah semua perangkat lunak sudah ada pada komputer yang kita gunakan, kita akan membuat proyek JavaFX yang pertama. Pada tampilan IntelliJ IDE, kita akan memilih New Project. Setelah menekan menu tersebut, kita akan dibawa pada tampilan di mana kita dapat memilih jenis proyek yang disediakan oleh IntelliJ IDE. Pada tampilan tersebut, kita akan memilih kategori JavaFX. Tahap berikutnya adalah pemberian nama proyek JavaFX. Tidak terdapat ketentuan untuk penamaan proyek JavaFX. Setelah memberikan nama proyek dan tempat penyimpanan proyek tersebut, kita dapat menekan tombol Finish. Jika terdapat pertanyaan bahwa direktori belum dibuat, maka kita dapat mengizinkan IntelliJ IDE untuk membuat folder atau direktori tersebut. Dari hasil pembuatan proyek, IntelliJ IDE sudah memberikan sebuah kode program sederhana untuk JavaFX. Kode program default ini akan kita gantikan dengan beberapa pengenalan komponen dan event handling. JavaFX menggunakan pola desain model view controller atau yang kita kenal dengan MVC. Bagian view adalah file XML yang merupakan tampilan dari aplikasi. Model merupakan Java class yang mencerminkan data dan akses ke basis data, sedangkan controller merupakan otak yang menjalankan fungsi-fungsi dalam tampilan tersebut. Pertama-tama, kita akan membuat beberapa buah package, yaitu com.roby.controller dan com.roby.view. Masing-masing dari package ini akan menyimpan file Java sebagai controller dan file XML sebagai view. Kita akan membuat sebuah layout dengan menggunakan fxml file dengan cara klik kanan pada package com.roby.view, kemudian memilih New, dan kemudian fxml file. Pada jendela yang muncul, silakan memasukkan nama dari file fxml yang dibuat, dengan ketentuan jangan menggunakan spasi pada penamaan filenya. Setelah menekan tombol OK, maka IntelliJ IDE akan membuka file tersebut dan kita dapat melihat isi dari file tersebut yang disusun dengan format XML. Pada video ini, kita akan membuat layout tersebut bukan dengan mengetikkan XML, namun menggunakan sebuah perangkat lunak, yaitu JavaFX Scene Builder. Untuk membuka file tersebut pada JavaFX Scene Builder, kita cukup melakukan klik kanan pada file XML yang akan diubah, kemudian memilih menu Open in Scene Builder. Setelah sistem buka file XML tersebut pada JavaFX Scene Builder, kita dapat melihat tampilan seperti berikut. Pada bagian sebelah kiri terdapat dua bagian, yaitu library dan dokumen. Library merupakan komponen atau kelas yang dapat kita gunakan sebagai pembuatan layout. Sedangkan bagian dokumen akan memunculkan hierarki struktur tree dari layout yang kita buat beserta nama file controller untuk fxml ini. Pada bagian sebelah kanan hanya memiliki inspektor yang memiliki 3 buah bagian, yaitu Properties, Layout, dan Code. Pada bagian Properties, kita dapat melihat properti dari komponen yang kita pilih. Layout menunjukkan posisi, besaran, atau rotasi pada komponen yang digunakan. Sedangkan bagian Code dapat berisi ID dari komponen yang kita pilih, beserta kumpulan event yang dapat kita definisikan untuk komponen tersebut. Sekarang kita akan fokus pada layout yang sudah disediakan. Kita dapat melihat bahwa layout ini menggunakan anchor pane sebagai dasar dari layout.
Hal ini dapat dilihat pada bagian dokumen hierarki. Anchor Paint merupakan sebuah kelas di mana seluruh komponen-komponen yang diletakkan pada komponen tersebut akan diposisikan berdasarkan jarak dari border atau tepian Anchor Paint itu. Mari kita lihat contoh berikut. Komponen Anchor Paint yang telah dibuat akan saya ubah ukurannya. Perubahan dapat dilakukan dengan mengatur sisi-sisi dari komponen ini atau memasukkan ukuran pasti pada inspektor layout komponen ini. Pada Anchor Paint, saya akan menambahkan sebuah komponen lain yaitu label yang saya letakkan tepat di tengah-tengah daripada Anchor Paint. Label merupakan sebuah kelas untuk menampilkan teks. Kita dapat melihat contoh tampilan dari file ini menggunakan menu preview, kemudian memilih show preview in window, atau menekan kombinasi keyboard Ctrl P. Saya akan mencoba untuk maximize dan restore pada tampilan yang muncul. Kita dapat melihat bahwa posisi label pada tampilan akan selalu tetap meskipun ukuran jendela preview tersebut diubah. Setelah itu, kita akan mencoba untuk mengisi inspektor layout untuk komponen ini berdasarkan jarak komponen ini dari tepian Anchor Paint. Hal tersebut dapat kita lakukan dengan melakukan klik pada Anchor Paint Constraint. Pada kasus ini, saya akan melakukan klik untuk posisi right dan bottom. Kemudian saya akan melakukan preview ulang dan mengubah ukuran dari jendela yang muncul. Dengan memberikan Anchor Paint Constraint pada sebuah komponen, maka komponen tersebut akan menduduki posisi yang sama dengan nilai yang diberikan. Dalam kasus yang saya kerjakan, komponen label akan diletakkan sejauh 136 pixel dari tepian kanan dan 100 pixel dari tepian bawah. Berikutnya, saya akan mengubah tampilan dengan memasukkan dua komponen lain, yaitu text field dan button. Text field merupakan komponen atau kelas yang dapat menerima input dari user. Button merupakan komponen atau kelas yang menjalankan sebuah bagian kode program ketika tombol tersebut ditekan. Setelah perubahan layout, kita akan memberikan FX ID. FX ID merupakan sebuah identitas masing-masing komponen, di mana tidak boleh ada identitas yang sama dalam sebuah file fxml. Untuk layout yang sedang kita kerjakan, kita cukup memberikan FX ID untuk komponen text field dan label dengan text strip. Hal tersebut dikarenakan hanya pada dua komponen tersebut propertinya yang akan berubah. Perubahan tersebut dapat kita amati pada Java Controller. Cara pemberian FX ID adalah dengan mengubah default view dari hierarki display dari info menjadi FX ID. Kemudian kita dapat langsung mengubahnya pada hierarki yang ditampilkan. Untuk komponen text field, saya akan memberikan FX ID yaitu text input, dan komponen label dengan text strip akan saya berikan FX ID yaitu LBL output. Lalu bagaimana dengan button send? Button send tidak akan kita berikan FX ID karena kita tidak mengubah properti apapun dari tombol tersebut. Button send akan kita berikan event handler yaitu berupa onClick. Untuk memberikan event handler ini, kita akan memilih dahulu tombol send, kemudian melihat inspektor pada bagian code. Pada bagian onAction, saya akan mendefinisikan sebuah metode di mana isi dari metode tersebut akan dijalankan pada saat tombol tersebut ditekan. Di sini saya akan memberikan nama metodenya adalah sendQueryAction. Pada saat memberikan FX ID atau nama metode, jangan lupa memperhatikan penulisannya yang disesuaikan dengan code convention dari Java. Setelah seluruhnya selesai, save file tersebut. Kita akan membuka file main_layout.fxml pada IntelliJ IDE. Pada baris ke-7, kita dapat melihat bahwa sudah terdapat atribut FX Controller. Value tersebut akan kita ganti dengan com.ruby.controller.demo_main_controller. Setelah proses perubahan, saya akan menekan kombinasi keyboard Alt Enter
kemudian memilih Create Class Demo Main Controller. Setelah memilih menu tersebut, maka secara otomatis IntelliJ IDE akan membuatkan kelas Demo Main Controller pada package com.robi.controller. Setelah controller class selesai dibuat, kita akan menghubungkan komponen yang nanti akan digunakan dalam controller class tersebut. Untuk itu, kita kembali akan membuka file main_layout.fxml. Pada file tersebut, kita dapat melihat bahwa komponen yang memiliki fxid dan onAction masih terdapat warning atau error. Kita akan memperbaiki warning atau error tersebut dengan cara menekan kombinasi keyboard Alt-Enter. Pada komponen yang memiliki fxid, maka menu yang dipilih adalah Create Field yang sesuai dengan nama fxid komponen tersebut. Sedangkan pada komponen yang memiliki onAction, maka kombinasi Alt-Enter akan memunculkan create method dengan nama yang sama, seperti yang didefinisikan pada onAction. Setelah pembuatan field dan method, maka isi dari demo main controller.java adalah seperti berikut. Bagi teman-teman yang isi dari file ini berbeda, dalam artian tidak terdapat anotasi @fxml, dan hak akses untuk atribut dan metode adalah public, kita dapat memperbaiki hal tersebut. Untuk memperbaiki hal tersebut, pilihlah menu File, kemudian Settings. Pada jendela settings yang terbuka, carilah kategori Code Style, kemudian Java, dan carilah tab Code Generation. Ubahlah default visibility dari public menjadi escalate, kemudian ulangi pembuatan field dan method dari fxml. Jangan lupa field dan method yang telah di-generate pada controller dihapus terlebih dahulu. Sekarang saya akan mendemokan pengisian dari metode sendQueryAction pada demo main_controller.java. Saya akan menggunakan sebuah percabangan sederhana untuk melakukan validasi apakah terdapat teks yang dimasukkan pada komponen text field. Metode getText adalah metode yang berfungsi untuk mengambil teks dari komponen yang bersangkutan. Metode trim adalah sebuah metode yang dideklarasikan pada string class yang berfungsi menghilangkan spasi di depan dan di belakang sebuah string. Sedangkan metode isEmpty adalah sebuah metode pada string class yang mengembalikan nilai boolean apakah string tersebut memiliki panjang sama dengan 0 atau tidak. Pada percobaan tersebut, saya juga menambahkan operator not berupa tanda seru. Baris tersebut jika diterjemahkan dalam bahasa sehari-hari akan menjadi jika teks dalam text field tersebut tidak kosong. Kemudian kita akan mengisi kode program pada bagian percabangan if. Jika teks yang kita ambil bukan hanya berisi spasi saja, namun terdapat karakter yang lain, maka kita akan memunculkan hasilnya pada komponen label output dengan cara sebagai berikut. Setelah itu, saya juga akan menambahkan sebuah alert untuk kondisi else pada percabangan yang dibuat. Alert memiliki beberapa tipe yaitu information, error, confirmation, dan none. Karena kita bermaksud untuk menampilkan pesan kesalahan, maka kita akan menggunakan tipe error. Untuk dapat menjalankan JavaFX, kita membutuhkan sebuah main class. Agar tidak perlu melakukan banyak perubahan, kita dapat menggunakan main.java yang telah dibuat oleh IntelliJ IDE pada saat pembuatan proyek. Namun pertama-tama, kita akan memindahkan dahulu main.java tersebut ke package com.robi. Package sampel dapat kita hapus karena sudah tidak akan digunakan. Kode program pada main.java akan saya ubah. Hal pertama yang diubah adalah pada baris ke-13. String sample.fxml akan saya gantikan dengan path ke main_layout.fxml. Path ini dilihat berdasarkan posisi dari main.java ke main_layout.fxml. Saya juga akan mengubah title menjadi Hello JavaFX. Kemudian pada baris ke-15, saya akan menghilangkan angka 300 dan 275 karena layout yang kita buat sudah memiliki ukuran yang pasti.
Hal terakhir yang akan saya hilangkan adalah saya akan menghilangkan metode main pada kelas ini. Untuk menjalankan proyek ini, saya akan menekan tombol Run yang berada pada toolbar di sebelah kanan atas, atau menekan kombinasi keyboard Shift F10. Sekian video mengenai penggunaan dan pengenalan JavaFX menggunakan IntelliJ IDE. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini agar dapat bermanfaat untuk rekan-rekan yang lain.